Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Basa Basi, podcastnya PWI Kota Bandung. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya sama Mbak Yuni. Kalau Anda mau buka suara, silakan datang dan hadir di sini. Inilah podcast PWI Kota Bandung. Saat ini kita udah kedatangan narasumber, yakni Kang Edwin. Selamat siang Kang Edwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Edwin? Alhamdulillah, saya sampurasun. Pemirsa semua, bahwa Kang Edwin ini adalah seorang pengusaha. Dia basicnya dari komunikasi ya, komunikasi betul. Unpad. Dia tidak hanya seorang pengusaha, melainkan juga ternyata beliau adalah orang yang peduli lingkungan hidup. Begitu kok Kang Edwin? Laras. Beliau nama lengkapnya adalah Edwin Burhanuddin, kelahiran Majalaya 30 Maret 1981. Sudah berkeluarga, anak 3, istri 1. Betul. Bukan terbalik ya? Enggak. Bukan istri 3 anak 1. Enggak. Sekarang beliau tinggal di Komplek Puskopat Cipacing, Jatinangor. Kang Edwin ini adalah direktur dari PT Sky Indo Optima. Betul. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen dan marketing komunikasi. Sesuai dengan background pendidikan saya. Iya. Background pendidikan. Bisa diceritakan nih Kang Edwin tentang perusahaan ini sendiri lah. Berdirinya kapan dan apa pertimbangannya? Kenapa sih misalkan orang itu banyaknya dulu begitu lulus kuliah itu nyari kerja. Ya. Sementara yang saya dapatkan biodata Kang Edwin itu adalah langsung mendirikan perusahaan. Ada alasan tersendiri. Ya, jadi begitu saya lulus kuliah, saya dengan teman-teman biasa lah ya freelance gitu. Freelance di berbagai event yang diselenggarakan di Kota Bandung. Karena saking asiknya bergelut di dunia event organizer, akhirnya kami memutuskan dengan kawan-kawan, ya udah daripada kita selamanya freelance seperti ini, mending kita bikin perusahaan sendiri. Toh juga kita sudah punya jaringan ke klien, sponsor, artis gitu kan, venue di Kota Bandung. Akhirnya di tahun 2012 saya dan teman-teman mendirikanlah sebuah perusahaan PT Sky Indo Optima atau Sky Communication. Memang awalnya bergerak di bidang event organizer, tapi kami kembangkan lagi menjadi marketing komunikasi karena pengalaman kami pada saat kami menghandle sebuah event itu ternyata bukan hanya sisi eventnya saja yang harus kita kerjakan, tapi juga dari sisi iklan gitu kan. Dan hal-hal lain yang sifatnya marketing komunikasi juga tetap harus kami handle gitu. Akhirnya sudah kita coba lebarkan saya perusahaan ini menjadi konsultan marketing communication. Nah, kemudian seiring dengan waktu dunia digital marketing juga berkembang, apalagi pada saat pandemi COVID-19. Semua beralih ke digital. Bahkan event juga digital ya, online. Ini podcast ini gara-gara adanya COVID nih. Sebelum ada COVID nggak ada nih podcast kan, gitu. Orang wawancara ya di radio, di televisi gitu kan. Tapi dengan adanya kemarin COVID-19, orang berkreasi gimana supaya tetap program bisa berjalan. Akhirnya buat konten secara online. Salah satunya podcast seperti ini. Kami juga sama. Bagaimana caranya supaya event juga tetap berjalan, walaupun pada saat itu kebijakan pemerintah ada PPKM lah, ada yang lain untuk pembatasan masa ya untuk berkumpul. Akhirnya kami pun bikin event online secara daring melalui Zoom gitu. Dan itu sudah kami lakukan pada saat COVID-19 kemarin. Nah, seiring dengan kebutuhan klien juga akhirnya bukan hanya event dan marketing komunikasi, tapi juga
dari sisi ada beberapa klien kami juga minta dibantu dari sisi manajemen gitu ya. Akhirnya ya kami juga belajar mengupgrade diri tentang ilmu manajemen, dan juga ada beberapa orang yang kami hire pakar-pakar manajemen untuk juga bergabung di perusahaan Sky Communication ini atau PT Sky Indo Optima ini, Kang Abud. Menarik nih Kang. Event apa? Ini kan udah ini nih. Event apa yang pernah besar lah atau gebiar, itu event-event apa yang pernah digarap sama ini? Ya mungkin banyak. Banyak ya kalau dari 2012. Tapi event yang menurut saya dalam hidup saya itu paling besar adalah event peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada saya tahunnya lupa lagi, itu tahun 2013an kalau nggak salah. Itu cukup besar di Gelora Bung Karno. Nah itulah kebetulan waktu itu Pak Presiden juga hadir, Pak SBY juga hadir di situ. Itu mungkin event yang sangat berkesan dan fenomenal ya, karena saya menggandeng vendor sound system dari Bandung. Jadi semua vendor sound system yang ada di Bandung saya bawa boyong ke Jakarta gitu ya. Bukan di Jakarta tidak ada, cuma saya sebagai orang Bandung gitu kan ingin juga bersinergi dengan kawan-kawan dari Bandung juga gitu. Toh juga ternyata sampai saat ini dari setiap pegelaran event yang ada itu bukan bisa dipastikan, mayoritas selalu ada orang Bandung yang terlibat di situ gitu ya. Makanya saya juga kemarin di tahun tersebut, ayo udahlah kita bedol desa we KB di Bandung gitu, panggung di Bandung, sound system di Bandung. Ada mungkin lighting yang kami bawa dari Jakarta dan dari luar kota juga karena kebutuhannya waktu itu khusus gitu. Itu yang paling berkesan bagi saya ya. Kalau event konser, pameran itu sih biasalah kalau bagi saya itu memang sudah menjadi event yang rutin kita laksanakan. Tapi momentum Hari Kebangkitan itu, apalagi waktu itu dihadiri oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sangat berkesan dan sangat menegangkan karena setiap kru itu dijaga oleh Pas Pampres, Kang Abud, gitu kan. Termasuk juga saya, di belakang saya itu Pas Pampres jagain. Pokoknya kalau sampai sound system mati, kamu saya tangkap katanya gitu kan. Karena sempat juga waktu Presiden Megawati Soekarno Putri menghadiri sebuah kegiatan waktu itu di event apa saya lupa. Pada saat beliau sambutan, mic-nya mati. Nah itu di Bandung, itu vendor di Bandung. Akhirnya mereka wajib lapor gitu kan. Mereka wajib lapor. Ya padahal ya itu kesalahan teknis gitu kan. Ya, itu juga jadi pengalaman berharga bagi saya dan kru gitu ya, karena semuanya dijagain oleh Pas Pampres waktu itu. Personil dari kita berapa tuh Kang dari perusahaan itu? Itu ratusan ya Kang. Pada saat itu kami melibatkan kru ratusan orang untuk terlibat menjalankan kegiatan ini, dan semua harus store KTP Kang. Gitu ya, jadi KTP-nya ditarahan lah gitu, diganti ku ID card. Biar apa itu teh? Apa? Jadi kalau ada apa-apa gampang katanya. gampang nyeduk. Gampang nyeduknya gitu kan. Ya alhamdulillah sampai acara berakhir berjalan dengan lancar ya. Jadi ya tidak ada yang ditahan gitu ya. Dan ya itu sebuah kebanggaan lah bagi saya, orang Bandung gitu ya, bisa melaksanakan kegiatan yang levelnya nasional gitu Kang. Waktu itu budgetnya lumayan Kang ya? Budgetnya lumayan. Dan di tim kita sebetulnya ada enggak nih yang ya tadi pakar siapa aja itu tuh, yang ahlinya, yang memang udah biasa bikin IO gitu kan? Selain Akang lah. Enggak sih ya. Kita sebenarnya sama-sama kan. Jadi saya sama teman-teman itu ya belajar sama-sama dari awal freelance, dari mulai ngangkatan speaker, ngagulung kabel istilah namanya, belajar dari Kang Alan almarhum Barlan, mungkin kalau orang Bandung atau IO di Bandung pasti kenal lah dengan beliau, legend gitu. Nah belajar dari beliau, akhirnya berkembang menjadi sebuah perusahaan event organizer. Cuma memang pada saat pandemi itu datang, ya akhirnya saya banding setir tidak lagi melaksanakan kegiatan event yang sifatnya offline, tapi lebih ke online gitu. Nah ya dari sisi penyelaksanaan kan pasti ada keterbatasan lah kalau online ya, tidak bisa mengumpulkan
massa gitu ya. Tidak, ya secara produksi juga minim karena semuanya berbasis digital kan. Panggung juga pakai panggung digital gitu kan. Tidak ada pengadaan panggung, tidak ada pengadaan sound systemnya seperti ini aja, bermodalkan green screen gitu kan. Pakai aplikasi ya seperti itu gitu. Nah, tapi kita juga kan tetap harus beradaptasi dengan setiap kondisi kan. Makanya perusahaan ini sekarang lebih fokus ke konsultan, marketing dan manajemen. Jadi dunia event organizer-nya saya tinggalkan gitu kan. Dan ya kebetulan juga ada beberapa kawan saya juga yang sudah pensiun gitu ya. Kalau anak buah saya alhamdulillah sekarang udah bisa mandiri gitu. Jadi klien-klien saya dulu diteruskan oleh mereka gitu. Ya saya tidak keberatan. Alhamdulillah saya melihat anak buah saya bisa seperti itu, saya bangga justru kan. Mereka berhasil tuh bukan saingan bagi saya, justru saya senang gitu. Regenerasi gitu. Organisasinya berhasil gitu. Betul, betul. Itu yang sangat membanggakan dan membuat saya juga merasa ya alhamdulillah berarti ayah neruskan saya gitu kan. Nah, saya sekarang bergelut di dunia yang lain lah gitu. Tadi tertarik tentang ini kan, menarik tentang event yang di ini presiden. Kenapa bisa dapat itu tuh? Sementara kan untuk menghasilkan ya sebutlah proyek untuk yang high level yang besar gitu kan, tidak mudah. Itu gimana caranya bisa masuk ke situ? Ya, jadi ada relasi atau apalah gitu. Ya jadi sebenarnya main con-nya itu atau event organizer utamanya itu tetap orang Jakarta. Nah, kawan ini yang di Jakarta ini sudah sering bermitra dengan saya gitu ya. Mungkin karena sering berinteraksi dan beliau percaya gitu ya, kepercayaan lah gitu ya. Akhirnya menunjuk saya untuk secara teknis dan menunjuk saya dan tim secara teknis untuk menyelenggarakan kegiatan ini, meng-hire lah gitu ya. Jadi tetap perusahaan yang maju ke merekanya adalah dari Jakarta, tapi yang secara teknis mengerjakannya itu dari Bandung gitu, karena ya orang Bandung terkenal dengan kreativitasnya ya. Dan ya kami juga selalu mengutamakan kejujuran dalam bekerja gitu kan, tidak asal wah karena ini event besar wah asas manfaat lah gitu sekalian orang ya kan gitu nya. Enggak gitu, kita tetap terbuka dengan mereka sehingga mereka juga senang gitu. Dan dibandingkan dengan perusahaan yang lain mungkin penawaran kami lebih kompetitif lah gitu. Jadi itu juga aspek itu juga menjadi pertimbangan gitu, Kang Abud. Selain yang menariknya kehadiran, apa yang dijual waktu itu dalam tanda petik oleh perusahaan? Artinya mungkin ada something yang beda dengan perusahaan lain sehingga kita bisa tertarik dan digait event itu. Ya jadi misalkan ada teknik lampu atau apa yang bagus gitu kan. Ya jadi kalau kami tetap membawa seni budaya gitu. Jadi yang kami tawarkan tetap ada nuansa seni budaya. Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah kreativitas anak-anak sekarang lebih jauh kreatif, tapi pada saat itu mungkin orang kenal J. Subiakto gitu kan. Kalau di Bandung ada Kang Reza Pamungkas, itu kan pelaku-pelaku event organizer yang sudah terkenal, atau almarhum Kang Wawan Juanda gitu ya dari Republik Entertainment. Nah, mungkin di generasi saya waktu itu ya kami ini waktu itu yang bisa menyodorkan konsep kreatif dengan harga yang sangat kompetitif gitu ya. Itu juga mungkin jadi pertimbangan. Kalau kreatif terus budgetnya juga luar biasa ya banyak lah yang bisa mengerjakan. Tapi dengan ide kreatif tapi harga yang kompetitif, saya pikir itu menjadi pertimbangan lah gitu bagi teman-teman di Jakarta untuk memutuskan perusahaan kami yang mengerjakan. Selain event yang ini yang barusan, event lain kan misalkan tentang tadi konser. Pernah nggak konser yang fenomenal juga gitu? Ya, jadi yang waktu itu saya pernah roadshow itu dengan Gigi ya, dengan grup band Gigi, roadshow
bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera gitu. Itu juga cukup menantang. Kemudian juga saya pernah juga bawa artis Muslim dari Swedia, Maher Zain waktu itu. Itu juga sampai ke Aceh saya bawa. Yang lucunya di Aceh itu si panitianya kabur. Jadi dia meng-hire saya sebagai konsultan event, tapi dia aja sendiri kabur. Jadi akhirnya saya yang harus bertanggung jawab gitu kan. Termasuk keuangannya. Iya, waktu itu kan bingung juga kita kan. Akhirnya ya kita bernegosiasi dengan si artisnya dan tetap mau melaksanakan konser karena waktu itu tiket sudah terjual. Karena kalau tidak sampai terjadi konser bisa huru-hara kan. Dan itu masih pakai bendera Skycom ini? Masih gitu kan. Akhirnya ya udah konser itu kami laksanakan di Aceh. Nah, terkait dengan panitia itu ya kami akhirnya harus menggunakan pihak berwajib gitu ya, karena ini kan sudah one prestasi gitu dan diselesaikan secara hukum akhirnya. Akang udah nggak terlibat lagi di sini? Sudah nggak terlibat. Sudah nggak terlibat. Iya. Kemudian sekarang beralih ke konsultan marketing, komunikasi dan manajemen. Oh gitu. Nggak, saya dari data Akang, saya ada hal yang menarik tentang signature gitu kan. Ya. Nah, ini tolong ceritakan sedikit tentang apa ini nih. Tadi Akang kalau bicara tentang nature, tentang alam, tiba-tiba dari backgroundnya pendidikan komunikasi, oke lah tadi PT Skycom itu komunikasi, tiba-tiba dibicara tentang alam, Pak. Ya, jadi bisa seperti ini gimana? Ini sebenarnya pengalaman awalnya dari pengalaman pribadi istri saya ya. Jadi istri saya punya keluhan waktu itu dengan berat badan yang overweight gitu ya, sering merasakan pusing, kemudian lutut sering sakit gitu. Akhirnya ya coba membuka literasi tentang herbal. Jadi buah apa saja sih yang mengandung atau memberikan manfaat apa gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah waktu itu sebuah resep timun, kemudian wortel, seledri, lemon, sama madu. Nah, itu semua dijus, disaring, kemudian setelah disaring diminum, dikonsumsi. Alhamdulillah kurang dari 6 bulan berat badan istri saya berkurang. Kemudian keluhan-keluhan seperti pusing itu juga sudah hilang. Nah, dari situ istri dan saya tuh berpikir bagaimana supaya semakin banyak orang juga yang merasakan dari khasiat dari resep ini gitu. Nah, akhirnya kita coba cari-cari informasi dan kebetulan ada kawan saya di Bogor punya pabrik herbal. Dia biasa memproduksi dan menyuplai bahan baku herbal. Makanya kita diskusi sama dia dan dia menyarankan untuk membuat sebuah produk, kata dia tuh udah aja buat produknya supaya bisa banyak orang mengkonsumsi gitu. Gimana caranya? Ya udah ini resep ini saya coba teliti dulu, saya coba riset dulu, ada nggak bahan baku yang bisa diganti gitu. Karena kalau tadi resep yang tadi kalau dikonsumsi sama masyarakat umum kayaknya banyak yang nggak suka karena aroma dan rasanya tuh nggak enak gitu kan. Ya akhirnya terjadilah riset oleh mereka dan disarankan diganti dengan mixed berry gitu. Dan beberapa mixed berry plus beberapa bahan-bahan herbal yang lainnya. Nah kan kalau kita mau jualan kan harus ada badan hukum, nggak bisa tiba-tiba jualan gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita bikin aja perusahaan namanya Sure Nature Indonesia karena memang ini semua alami, bahan bakunya itu alami gitu, tidak ada bahan kimia atau bahan buatan gitu, bahkan gulanya juga alami gitu, tidak pakai gula buatan gitu, manisnya itu memang alami. Ini Kang, kenapa berapa waktu itu berat badan istri Akang sehingga istri itu mencari literasi agar kurus gitu ya? Emang besar istri Akang? Ya, waktu itu berat badannya 85 Kang. Istri saya kan tingginya sekitar 160-an ya, gitu, dan sudah kerepotan. Napas juga sesak gitu kan. Ya repot lah gitu dengan berat badan seperti itu gitu. Akhirnya ya mencari solusinya dan dapatlah itu resep itu.
Dan sekarang gimana Kang? Ya sekarang jadi produk nih, jadi produk yang kemudian dipasarkan ke publik. Ini hasilnya gimana nih? Apa artinya memang bagus produk ini yang tadi awalnya dari ide istri, kemudian di collab dengan apa teman, dengan rekan, kemudian jadi produk yang bisa dikonsumsi konsumsi publik. Ini gimana ini? Ya, jadi ini sudah 2 tahun berjalan. Alhamdulillah antusias dari masyarakat untuk mengkonsumsi ini juga cukuplah bagi kami ya, karena memang tujuan dari kami bikin produk ini bukan untuk bisnis sebenarnya mah, hanya memang ingin berbagi aja supaya semakin banyak orang yang sehat lah gitu ya. Karena istri saya merasakan betul tersiksanya ketika kita punya berat badan yang overweight, itu benar-benar repot lah gitu ya. Dan alhamdulillah selama 2 tahun kami jalani dan kami pasarkan melalui online, antusiasnya cukup bagus lah, Kang. Istri sendiri berat badannya menurun? Menurun. Berapa kilo, Kang? Sekarang sudah 40 sekian lah ya. Oh, jadi lumayan ini ya? Iya kan udah 2 tahun kan? 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh, udah terbilang ideal lah kita ini sekarang. Iya. Udah nggak overweight lagi. Ya? Nggak overweight. Dan dia selama 2 tahun itu nggak mengkonsumsi nasi loh. Oh gitu. Dan pernah diuji coba sama istri saya pada saat bulan puasa, sahur hanya mengkonsumsi 1 saset produk tersebut, dan itu kuat sampai maghrib gitu ya, tidak pusing, tidak ngantuk gitu, sama sekali gak ada side effect-nya ini? Enggak, pada saat Ramadan itu coba, udah 2 kali Ramadan tuh dicobain. Kalau istri memang dari awal, dari lahir tidak makan nasi, ataukah memang ketika berniat untuk menurunkan berat badan tidak mengkonsumsi nasi itu? Ketika berniat untuk menurunkan berat badan, karena ya salah satu faktor yang mempercepat berat badan itu meningkat itu ya karbohidrat itu. Artinya ini bisa dijadikan alternatif juga untuk mengenyangkan perut kan gitu? Iya, jadi kalau nanti dicoba, jadi rasa kenyangnya itu lama gitu. Jadi lawan cek orang Sunda biasanya 2 piring bisa sapiring lain nama gitunya. Yang sapiringnya digantikan ke 1 saset ini gitu ya. Ini bukan promosi ya, ini menceritakan tentang pengalaman. Ya, endorse kecil. Tipis-tipis. Pemirsa, banyak hal yang menarik yang bisa kita gali dari seorang Kang Edwin yang basic background pendidikannya jadi komunikasi, yang kemudian memiliki perusahaan yang sesuai dengan backgroundnya, akan tetapi kemudian lari ke masalah kesehatan. Pemirsa, hal yang menarik dari Kang Edwin adalah selain pengusaha, ternyata dia adalah pendiri atau apa, Kang, di komunitas Green Z. Kalau di Green Z sendiri, saya sebagai dewan pakar. Yang penggagasnya itu ada kawan saya, Kang Yudi, beliau dosen ITB. Beliau mengajak saya untuk bergabung di sana gitu, karena selama ini beliau memang berkiprah di lingkungan. Bentar Kang, minta ceritakan tentang spesifiknya nih, tentang Green Z ini sendiri. Apa sih sebetulnya Green Z itu? Ya. Komunitas apa? Gitu. Jadi Green Z itu, greennya itu kaitannya dengan lingkungan hidup, Z-nya itu adalah generasi muda, generasi milenial. Jadi kami ingin para generasi milenial ini punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Tapi kalau lingkungan hidup itu kan cakupannya sangat luas. Nah, untuk saat ini program kami lebih kepada lingkungan yang berada di sekitar rumah tangga, gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern kami saat ini. Jadi mulai dari pengelolaan sampah, mulai dari pemanfaatan lingkungan atau halaman menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan ketahanan pangan, gitu ya. Itu yang sekarang kita mulai gitu. Siapa saja, Kang, yang berada di Green Z ini, Kang? Ya, saya coba ini ya, karena saya cukup banyak. Saya coba buka ininya, datanya. Jadi yang bergabung di Green Z ini ada Dr. Sopandi Sunaria, beliau seorang dosen. Kemudian saya sendiri,
kemudian ada Profesor Niken Subekti, beliau dosen juga dan guru besar. Kemudian ada Dr. Bedah Rupaidah MSI, juga doktor dan guru besar. Ada Insinyur Sugiarman, kemudian ada Bu Nurula Fitriani Sarjana Sains dan Master M dan MT juga. Kemudian ada Pak Yudi Rismayadi, seorang dosen juga yang memang sehari-hari aktif di lingkungan, terutama di perdesaan beliau kan gitu. Bahkan salah satu dari Dewan Pakar kami juga bertugas di Badan Riset Indonesia atau riset nasional gitu ya. Kiprahnya Kang yang sudah ya sebutlah sudah dilaksanakan apa aja tuh komunitas ini? Ya, jadi karena komunitas kami ini masih terbilang baru ya, baru tahun ini kami bentuk gitu. Jadi saat ini kami untuk kegiatan yang real itu baru pengelolaan sampah lingkungan. Jadi sampah-sampah itu kami kumpulkan, kami pilah gitu, mana yang organik dan mana yang non organik. Yang organik kami proses menjadi sebuah pupuk gitu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, tapi ke depan kami juga sedang melakukan sebuah penelitian, sebuah riset supaya si sampah-sampah ini juga lebih cepat dan mudah terurai. Jadi tidak lagi terjadi penumpukan sampah. Karena kan sampah ini kan harus kita kelola dari hulu ke hilir gitu. Jadi bukan hanya sekedar di hulunya, di tempat pembuangan sampah akhirnya saja yang harus diproses, tapi juga di hulunya juga harus mulai diproses. Kalau ininya sudah berkurang, otomatis di sana juga akan berkurang gitu. Tapi kalau di sininya tidak ada proses perbaikan, pengelolaan, pemrosesan sampah, terutama sampah domestik, pasti sampai kapanpun akan terjadi penumpukan gitu ya. Nah, ini ya mungkin menjadi PR besar kami untuk mengedukasi masyarakat supaya yuk mulai lagi sadar untuk sama-sama menjaga lingkungan, mulai dari rumah tinggal kita sendiri. Makanya kami ada programnya from kitchen to kitchen. Jadi dari dapur untuk dapur. Jadi kalau sampah dapur itu bisa bermanfaat juga untuk dapur. Contohnya misalnya yang tadi, sampah-sampah yang organik dijadikan pupuk, pupuknya dijadikan nanti penyubur tanah yang tumbuhannya itu tumbuh di halaman dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga, misalkan nanam cabai misalkan gitu yang mudah ya, sehingga tidak perlu lagi membeli, itu bisa mengambil di halaman. Kemudian juga ada program ayo habiskan makanmu. Nah, ini kita tidak kita sadari ternyata sisa makanan juga menjadi penyumbang sampah yang cukup besar juga gitu ya. Sehingga ya kita juga harus mulai mendisiplinkan untuk menghabiskan makanan kita gitu. Jadi kalau mengambil makan tuh ya secukupnya. Kalau mau nambah, kalau kurang ya tinggal nambah. Jangan sampai ngambil berlebihan tapi sisanya banyak gitu. Apalagi kalau di undangan-undangan tuh sering terjadi seperti itu. Dan itu jadi masalah gitu, jadi sampah gitu kalau tidak diproses nanti. Nah, kalau komunitas ini sendiri kan hanya sebatas sosialisasi atau sebutlah ke masyarakat, apakah bisa juga langsung aplikasi? Artinya gini, misalkan kita juga punya gagasan, kita wujudkan nih PLTSA misalkan kan, bisa nggak seperti itu tuh komunitas Green Jet ini deh? Iya, mungkin tidak dalam kapasitas untuk membuat sebuah infrastruktur PLSTA-nya ya, tapi mungkin kami bisa membantu pemerintah atau stakeholder di sini untuk mengedukasi masyarakat tentang PLTSA-nya gitu ya. Karena kan yang saat ini terjadi ya masih simpang siur terhadap keberadaan PLTSA yang ada di Kota Bandung khususnya kan. Padahal itu sebenarnya kalau itu bisa jalan, itu bisa meminimalisir sampah cukup signifikan gitu. Tapi kan ini masih terjadi pro kontra. Saya pikir ini bisa kita diskusikan dengan kapasitas lebih saintifik gitu. Jangan egonya masing-masing gitu. Karena kalau
kalau semua mengandalkan egonya masing-masing itu nggak akan ketemu. Tapi kalau kita sama-sama bedah nih, manfaatnya apa, dampaknya apa gitu. Kalau misalkan memang nanti dari proses tersebut terjadi polusi, dampaknya seperti apa, jangkauannya sampai sejauh mana, kan itu semua bisa terukur. Karena teknologi ini ya di luar negeri sudah hal yang biasa gitu. Jangankan di luar negeri ya di daerah juga, yang lain juga sudah diterapkan kan. Soalnya gini Kang, kenapa muncul itu pertanyaan? Karena kalau komunitas-komunitas yang sama, yang bergerak di lingkungan itu kan gitu-gitu juga artinya. Tetap hanya sebatas sosialisasi, larangan atau seperti itulah. Sementara penanganan sampah, ya khususnya ya tadi yang akan sebut tadi di Kota Bandung itu tidak sebatas program-program toh gitu kan, tapi butuh inovatif. Sementara dulu di Kota Bandung itu sudah ada loh. Yang namanya rencana pembikinan PLTSA, langkah inovatif yang bagus, bahkan kalau tidak salah sudah muncul perdanya, gitu kan. Akan tetapi itu kan tidak dilaksanakan. Sementara sampah, bahkan dalam beberapa waktu lalu bahwa Kota Bandung sendiri terancam darurat sampah untuk kesekian kalinya. Artinya mana nih langkah-langkah komunitas gitu kan, atau orang-orang yang peduli lingkungan hidup gitu kan, kalau hanya sebatas program-program itu program pemerintahan lah gitu kan. Bisa nggak ini nih komunitas Green Jet ini semacam ya betul-betul untuk memprovokasi lah, misalkan dalam tanda petik provokasi kebaikan. Dia PLTSA ini jalan nih, bisa nggak seperti itu Kang? Sebenarnya itu sangat mungkin kami lakukan gitu ya. Itu jadi program jangka panjang kami untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Tapi jangka saat ini gitu, dalam waktu dekat ini kami lebih fokus kepada pengelolaan sampah yang ada di hulu. Karena juga kemampuan kami juga terbatas gitu kalau untuk menjangkau ke situ. Tapi permasalahan sampah mah nggak bisa terpisahkan. Jadi semuanya berkaitan, perilaku masyarakat dalam mengolah dan membuang sampah juga itu juga sangat pengaruh gitu kan. Tapi juga pengelolaan sampah di hilirnya juga berpengaruh gitu untuk bisa terjadi inovasi dalam pengelolaan atau pengolahan sampah. Dan itu sebenarnya sebuah teknologi yang sudah sangat biasa di negara lain, cuma mungkin di kita ya untuk sesuatu yang baru tuh selalu ada aja lah ya polemik gitu. Nah ini PR-nya menurut saya sih bagaimana menyelesaikan polemik ini, karena teknologi ini sebenarnya teknologi yang baik sebenarnya. Nah tapi kalau dari kami sekarang sedang melakukan riset untuk melakukan sebuah penelitian teknologi lebih kepada bioteknologi gitu Kang. Jadi kalau PLTSA itu kan ada infrastruktur mesin dan lain-lainnya. Kalau kami lebih ke bioteknologinya. Jadi nanti ada sebuah boleh dibilang sebuah zat aktif atau apa itu tuh namanya, yang nanti ketika dicampurkan ke sampah itu proses penguraian itu lebih cepat dan lebih terurainya lebih baik gitu si sampah itu, sehingga tidak lagi ada sisa atau penumpukan. Jadi terurainya benar-benar sempurna lah gitu. Itu masih dalam penelitian. Ya ini lagi di riset oleh tim kami. Gitu. Kira-kira berapa lama ini bisa ini Kang? Saya belum bisa umumkan gitu berapa lamanya kelarnya. Tapi ya insya Allah kalau ini sudah selesai, kami juga tentunya akan umumkan secara terbuka, dan semua pihak juga mangga gunakan ini teknologi bioteknologi ini untuk meminimalisir sampah rumah tangga dulu lah. Karena kalau sampah rumah tangga ini sudah terminimalisir, secara otomatis yang di TPSA itu akan berkurang gitu. Ngomong-ngomong tadi di belakang layar kita pernah ngobrol tentang adanya orang BRIN di dalam komunitas ini. Ya, betul. Sejauh mana perannya, dan bisa nggak nanti semacam bisik-bisik PLTSA di Bandung jalankan gitu? Ya kemarin kami belum sempat diskusi sejauh itu ya Kang Abud tentang pengelolaan sampah gitu, karena kami ingin
bergerak mulai sesuatu dari hal yang kecil, tapi itu bisa dilakukan saat ini juga gitu. Itu dulu sambil jalan. Nah, hari ini kami dari Green Z ya mendapatkan masukan dari teman-teman PWI Kota Bandung, akan kami sampaikan. Nanti mungkin kalau berkenan bisa diundang lagi ke sini khusus berbicara tentang sampah. Nanti kami datangkan pakarnya, sehingga nanti apa yang disampaikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini juga bagian dari edukasi terhadap masyarakat dan juga stakeholder di Kota Bandung gitu ya. Lamun nyaah ka Kota Bandung. Menarik tentang sampah, tentang lingkungan hidup, Kang. Penilaian Akang secara pribadi nih tentang lingkungan hidup di Kota Bandung, atau sebutlah di Jawa Barat, atau spesifiknya ke kawasan Bandung Utara, Kang. Bisa nggak, Kang? Ngomong-ngomong, pemirsa bisa saya bocorkan sedikit bahwa beliau adalah salah seorang pecaleg. Mudah-mudahan ini kebetulan ini bicara tentang lingkungan hidup. Bisa nggak, Kang, menanggapi tentang pembangunan di Bandung Utara, Kang? Yang kita ketahui bahwa di Bandung itu Utara pembangunan itu masif sekarang, Kang. Banyak komplek, banyak perumahan pun juga perumahan ini. Bahkan beberapa perusahaan pun developer dalam hal ini yang memaksa untuk bisa membangun di kawasan Bandung Utara, sementara Bandung Utara seperti kita ketahui adalah lahan yang sudah dalam tanda petik kritis ya gitu kan. Akang bisa nggak tuh untuk sekedar memberikan masukan atau apa, atau kemudian ketika jadi ini, oh ini bakal diakomodir juga nih ketika saya jadi calon gitu kan. ini obrolan ini, Kang. Ya, ini Kang Abud nanyanya kayak ke calon wali kota ini ya. Jadi begini, Kang, kalau kami di komunitas Green Z ini memang sangat concern terhadap isu lingkungan, karena pada saat nanti lingkungan ini terganggu, itu dampaknya tuh nanti yang merasakan tuh manusianya sendiri gitu ya, penduduknya sendiri yang itu akan merasakan dampaknya. Tentunya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dalam hal ini, berarti kan di situ kan ada proses perizinan. Berarti itu kan dikeluarkan oleh pemerintah kota. Nah, itu memang harus betul-betul dievaluasi. Gitu. Tentunya kan setiap kebijakan itu apalagi terkait dengan perizinan ada studi kelayakan kan. Sudah tahu kawasan Bandung Utara itu penyangga gitu ya. Ketika itu diganggu, pasti nanti akan berdampak tuh, mulai dari resapan kan, mulai dari nanti kalau hujan jadinya tara banjir sok banjir gitu kan, itu pastilah otomatis lah. Nah, ini apakah ini sudah dikaji dengan matang oleh rekan-rekan kita di pemerintah Kota Bandung? Saya nggak tahu. Cuma dari pribadi saya tidak akan menyetujui hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan gitu ya. Anda sebagai developer sebuah perusahaan perumahan, ya mah nggak mau bangun rumah, gedung, ya mah nggak, tapi jangan merusak lingkungan gitu. Itu kuncinya, karena sebesar apapun bisnis Anda, ketika Anda sudah merusak lingkungan, itu yang dirugikan akhirnya manusia juga, masyarakat juga akhirnya gitu kan. Bahkan yang mungkin tinggal di komplek tersebut juga akan merasakan dampaknya nanti gitu. Itu kalau dari saya, Kang Abud. Kalau dengan masifnya ini, Kang, sebetulnya yang masifnya pembangunan maksud saya, itu yang lemah di sisi mana, pengawasan atau regulasinya sebetulnya, Kang? Ya, kalau regulasi saya pikir sudah jelas ya. Apalagi kalau tidak salah kan kawasan Bandung Utara itu kan sudah ada kebijakan moratorium untuk pembangunan. Harusnya kan tidak ada lagi terjadi hal tersebut. Berarti kan di sini pengawasan dari stakeholder yang masih kurang, sehingga banyak para pengembang yang melakukan pembangunan gitu. Atau mungkin ada yang nggak tahu lah, apakah ada sesuatu di situ sehingga harusnya tidak boleh dibangun tapi tetap dibangun gitu. Kan aneh juga. Sudah tahu dilarang. Tapi memaksa gitu kan. Tetapi masih bisa. Berarti kan ada pertanyaan di situ. Ada apa gitu. Kan udahlah, maksudnya kalau
terkait dengan lingkungan kita jangan main-main loh, bener loh. Kan kita sudah lihat di berita ya, terjadi longsor, banjir, itu karena kita yang merusak lingkungan. Dampaknya tuh bukan main-main gitu kalau udah berhubungan dengan alam. Siap Kak. Pemirsa, demikian basa-basi podcast PWI Kota Bandung bersama Kang Edwin, seorang pengusaha, kemudian lari ke usaha terkait lingkungan, kemudian aktif di komunitas lingkungan hidup. Demikian pertemuan kita, dan jangan lupa ini kebetulan juga di hadapan kita adalah produknya perusahaan Kang Edwin ya. Iya, betul. betul. Ini endorse kecil-kecilan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Edwin atas datangnya di Sama-sama Kang Abud, atur nuhun.